Di dunia digital yang serba terhubung ini, pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, apa sih yang jadi penanda puncak keahlian di bidang keamanan cyber? Nah, ada satu nama yang selalu muncul, CISSP. Hari ini kita bakal bedah tuntas apa itu CISSP dan kenapa sertifikasi ini begitu dihormati. Biar lebih mantap, kita kutip langsung dari sumbernya. Claire Rosso, CEO dari ESGC Square, organisasi di balik sertifikasi ini, bilang kalau CISP itu adalah standar emas. Jadi ini bukan sekedar sertifikat biasa ya, ini adalah sebuah penegasan, sebuah pengakuan atas penguasaan di bidangnya. Oke, kedengarannya keren banget. Tapi, apa sih yang sebetulnya dibutuhkan buat jadi seorang ahli keamanan cyber sejati? Apa yang membedakan mereka yang punya CISSP dari yang lain? Nah, ini dia jawabannya. Rintangannya tuh tinggi. Dan ini sengaja dirancang bukan untuk pemula. Anda butuh minimal 5 tahun pengalaman kerja profesional. Nggak cuma itu, pengalamannya juga harus mencakup setidaknya 2 dari 8 domain keamanan yang ada. Dan di atas semua itu, Anda harus setuju untuk patuh pada kode etik yang sangat ketat. Jadi jelas, ini buat para profesional yang sudah matang. Oke, sekarang kita mulai tur singkatnya. Kita mulai dari pandangan paling atas, helikopter view-nya gitu. Kita bicara soal tata kelola, risiko, dan manusia. Ini bukan soal coding atau teknis dulu, tapi soal strategi besarnya. Dan di jantung dari semua strategi keamanan informasi, ada satu konsep yang super fundamental, namanya triad CIA. Kalau Anda paham ini, pada dasarnya Anda paham tujuan utama dari semua program keamanan siber. Mari kita bedah satu-satu, biar gampang. Pertama, kerahasiaan. Ya intinya menjaga rahasia. Pikirin aja pesan pribadi Anda, kan nggak mau dibaca orang lain. Kedua, integritas. Ini soal memastikan data itu akurat dan bisa dipercaya. Contohnya, saldo rekening bank Anda harus benar kan angkanya? Dan yang ketiga, ketersediaan. Artinya sistem harus bisa diakses pas kita butuh. Kayak layanan streaming favorit Anda yang harusnya bisa ditonton kapan aja. Simple, tapi ini fondasi segalanya. Oke, setelah strateginya jelas, sekarang kita turun satu tingkat ke batu bata dan simennya dunia digital. Kita akan bahas soal arsitektur dan kriptografi, yaitu cara kita membangun sistem yang aman dari dasar. Kriptografi itu kadang terdengar rumit ya, tapi intinya bisa kita sederhanakan. Ada kriptografi simetris, ini pakai satu kunci yang sama buat ngunci dan buka. Cepet banget prosesnya. Nah, lawannya ada kriptografi asimetris, yang pakai 2 kunci, satu kunci publik buat ngunci, dan satu kunci pribadi buat buka. Tahu ikon gembok di browser Anda? Nah, itu dia pakai sistem asimetris ini. Ada analogi yang bagus banget nih. Sistem yang aman itu harusnya seperti mercusuar di tengah badai. Dia harus dirancang dari awal, dari fondasinya, supaya kokoh dan bisa menahan segala ancaman. Bukan sekedar keamanan yang ditempel-tempel di akhir. Oke, fondasi sudah kita bangun. Sekarang waktunya kita jaga gerbang digitalnya. Kita masuk ke area jaringan dan kontrol akses. Ini semua tentang gimana seorang profesional CISSP melindungi perimeter. Dan yang lebih penting, mengatur siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak. Terus, gimana cara sistem tahu kalau kita itu benar-benar kita? Ada 3 kategori utama untuk membuktikannya. Pertama, sesuatu yang Anda tahu. Contohnya ya password atau PIN. Kedua, sesuatu yang Anda miliki, kayak ponsel atau token keamanan. Dan ketiga, sesuatu yang merupakan diri Anda. Ini biometrik, seperti sidik jari atau pemindaian wajah. Nah, ketika Anda menggabungkan 2 atau lebih dari faktor-faktor tadi, itulah yang kita kenal sebagai autentikasi multifaktor atau MFA. Ini adalah lapisan keamanan yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa kuat. Pasti Anda juga sering pakai ini kan? Misalnya pas login ke aplikasi perbankan. Kalau Anda pikir pekerjaan seorang profesional keamanan itu selesai setelah sistemnya jadi, salah besar. Pekerjaan ini tidak pernah berhenti. Makanya bagian selanjutnya ini soal pengawasan konstan, pengujian operasi, dan respons. Keamanan itu adalah pertempuran yang berlangsung terus-menerus. Jadi, ketika insiden keamanan terjadi, panik itu bukan pilihan. Seorang profesional CISP itu mengikuti rencana yang sudah disiapkan. Pertama, deteksi. Temukan dulu ada masalah apa. Kedua, respons. Langsung tahan ancamannya biar kerusakan nggak meluas. Ketiga, mitigasi. Berantas akar penyebabnya. Dan terakhir yang nggak kalah penting, pelaparan. Dokumentasikan semuanya untuk jadi pelajaran.
Seberapa luas sih pengetahuan yang harus dikuasai? Coba lihat ini. Ujian CISSP itu mencakup 8 domain yang beda-beda banget, mulai dari manajemen risiko, arsitektur, sampai keamanan jaringan. Ini membuktikan kalau seorang CISP itu harus punya wawasan yang luas, seorang generalis yang ahli di banyak bidang. Oke, kita sudah membahas banyak hal teknis. Sekarang, mari kita tarik mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Kenapa sih semua ini penting? Kenapa sertifikasi CISP ini begitu berharga dan jadi standar emas? Jawabannya ada di kalimat ini. CISSP itu adalah tentang menguasai pandangan dari ketinggian 30.000 kaki soal keamanan. Maksudnya apa? Maksudnya, mereka dilatih untuk tidak hanya fokus memperbaiki satu masalah teknis kecil, tapi untuk melihat keseluruhan lanskap ancaman dan pertahanan secara holistik, secara menyeluruh. Ini artinya, seorang CISSP itu perannya jauh lebih besar dari sekedar teknisi. Mereka adalah seorang penyusun strategi bisnis yang bisa menerjemahkan risiko teknis ke bahasa bisnis. Mereka adalah arsitek ahli yang merancang sistem aman. Mereka penjaga waspada atas data dan aset berharga. Dan yang terpenting, mereka adalah pemimpin terpercaya di bidangnya. Jadi, sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini. Di dunia kita yang penuh dengan ancaman cyber yang konstan, siapa yang memegang pandangan 30.000 kaki itu untuk melindungi data Anda? Nah, itulah peran krusial yang diisi oleh para profesional CISPP.